Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Ibnu Akila Saidi. Saya dari program studi agama Islam semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu public speaking. Jadi public speaking itu berasal dari ahli retorika, di mana public speaking di sini adalah seni atau keterampilan berkomunikasi atau berpidato yang sudah ada sejak zaman abad sebelum Masehi. Nah, pada abad ke-20 di sini, maka istilah dari retorika ini yang awalnya adalah speech communication berubah menjadi public speaking. Nah, ada beberapa definisi tentang public speaking, yaitu salah satunya dalam public speaking adalah komunikasi lisan, seperti misalnya pidato, ceramah, atau juga presentasi, dan lain-lainnya yang disampaikan di depan banyak orang atau halayak umum, di mana seorang komunikator di situ menyampaikan sebuah pesan atau informasi, atau juga menghibur, atau bisa juga mempengaruhi audien. Nah, setelah itu, kalau sudah tahu tentang definisi dari komunikasi atau public speaking di sini, maka selanjutnya adalah apa sih manfaat public speaking itu? Nah, ada 6 manfaat dari public speaking atau kita belajar public speaking. Yang pertama yaitu karena tuntutan semua profesi. Jadi tuntutan semua profesi, misalnya seperti guru, seperti dosen, seperti presenter, ataupun apapun itu, dibutuhkan sebuah keahlian dalam menyampaikan suatu pesan atau menyampaikan satu ide atau apapun itu kepada orang lain. Sehingga dengan kita belajar public speaking, kita akan mudah menyampaikan informasi atau pesan. Misalnya kita adalah seorang guru, kita harus benar-benar bisa menguasai public speaking agar muridnya yang kita ajari itu cepat atau mudah menerima ilmu yang kita sampaikan dengan kita belajar public speaking. Nah, yang kedua yaitu adalah akan mempermudah atau kita bisa menyampaikan informasi atau pesan itu secara efektif. Nah, dengan kita belajar public speaking, maka kita akan mudah menyampaikan informasi kepada siapapun, dan itu akan mudah untuk diterima, dan itu akan mudah untuk diterima oleh siapapun dengan sangat mudah. Nah, selanjutnya yaitu dengan kita belajar public speaking akan mendukung kepemimpinan. Misalnya kita itu menjadi seorang pemimpin, maka dengan kita belajar public speaking kita dapat mempengaruhi orang lain, sehingga ini akan bagus untuk kepemimpinan kita ke depannya. Seperti itu. Komunikasinya itu juga akan bagus antara seorang pemimpin dengan bawahan. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yaitu dengan kita belajar public speaking, maka kita akan mempermudah kita menyampaikan suatu informasi secara efisien, secara baik, secara benar. Ini kan mempermudah kita untuk menyampaikan suatu informasi. Dan yang kelima, yaitu adalah dengan kita belajar public speaking, maka kita dapat mengaktualisasi potensi yang kita miliki kepada siapapun itu. Jadi kita akan bisa mempromosikan potensi yang kita miliki sehingga orang lain itu akan mengetahui apa sih potensi yang kita miliki, seperti itu. Jadi mereka akan tahu potensi yang kita miliki. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu, dengan kita belajar public speaking, kita menjadi seorang profesi yang akan dibayar mahal di Indonesia maupun di dunia. Seperti apa? Misalnya seperti kita menjadi profesi seorang content creator. Nah, seorang content creator di situ harus benar-benar belajar dan bisa menguasai public speaking agar konten yang dibuatnya itu menjadi menarik masyarakat, menjadi menarik orang lain untuk agar mereka itu terus mengikuti dan juga menonton.
Nah, dengan mereka itu banyak menonton kita, maka kita akan dibayar oleh dari YouTube, dari TikTok apapun itu dengan bayaran yang mahal. Ini sangat menguntungkan sekali ketika kita belajar public speaking. Nah, ada beberapa pertanyaan, misalnya apakah public speaking, mengapa sih public speaking itu sebagai sarana komunikasi? Ya jelas karena dalam sarana komunikasi itu adanya timbal balik. Misalnya seorang komunikator menyampaikan pesan atau informasi, maka akan adanya timbal balik dari seorang komunikan kepada seorang komunikator tersebut. Nah, selanjutnya itu siapa sih yang terlibat dalam wadah komunikasi tersebut? Maka yang terlibat yaitu yang pertama adalah seorang komunikator, yaitu adalah seorang yang menyampaikan informasi atau yang disebut dengan public speaking itu. Terus yang kedua adalah pesan yang disampaikan atau informasi atau ide yang disampaikan seorang komunikator ini sangat penting. Terus yang ketiga adalah komunikan, yaitu adalah audien atau orang yang mendengarkan seorang komunikator yang menjelaskan atau menyampaikan informasi tersebut. Nah, terus yang pertanyaan yang terakhir itu adalah siapa yang ada atau hadir dalam seorang komunikator? Ya tentunya dalam public speaking di sini seorang komunikator itu harus hadir dalam penyampaian itu karena itu dia yang akan menyampaikannya. Nah, jadi kesimpulan dari public speaking di sini adalah public speaking ini adalah seni berkomunikasi atau seni menyampaikan informasi kepada halayak atau kepada umum itu dengan sangat baik dan efektif sehingga orang itu akan mudah mendapatkan informasi yang kita sampaikan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang public speaking, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.